Halo para penggemar dan pecinta fisika, pada video kali ini saya akan membahas soal-soal yang berkaitan dengan bab gejala gelombang. Ini merupakan soal-soal standar UTBK. Nah, soal nomor 1, gelombang transversal merambat pada tali yang cukup panjang dengan periode 2 sekon dan amplitudo 5 cm. Dua titik P dan Q terletak pada tali naik turun karena dilewati gelombang. Jarak kedua titik P dan Q itu adalah 3 meter dan cepat rambat gelombang pada tali 20 meter per sekon. Beda sudut fase antara dua titik itu adalah berapa? Mari kita jawab. Nah, ini gelombang merambat dari P ke Q ya, jadi merambat ke kanan. Jadi kalau begitu nanti P dulu yang bergetar, baru kemudian Q. Jarak titik P dan Q itu sudah diketahui yaitu 3 meter. Periodenya 2 sekon, amplitudo 5 cm. Kecepatan rambat gelombang 20 meter per sekon. Nah, beda fase 2 titik ya, tepatnya adalah beda sudut fase 2 titik karena ini mengandung unsur pi, berarti pi radian ya. Berarti itu beda sudut fase, tapi kadang-kadang ngomongnya diperpendek beda fase gitu aja ya. Beda fase 2 titik yang dilalui gelombang itu adalah 2 pi radian dikalikan dengan delta V atau beda fasenya. Nah, kalau kita uraikan rumusnya, beda fase 2 titik itu adalah jarak 2 titik dibagi dengan panjang gelombang. Nah, kalau kita uraikan, lambda itu kan V kali T ya. Jadi panjang gelombang itu adalah cepat rambat gelombang dikalikan periodenya. Nah, kalau kita masukkan bilangannya delta X-nya adalah 3, V-nya 20, periodenya 2, maka akan kita peroleh hasil perbedaan fase 2 titik itu adalah 3 pi per 20 radian. Jadi jawaban yang tepat di sini adalah B. Nomor 2. Gelombang transversal berjalan merambat dari titik S ke P dengan persamaan simpangan Y sama dengan 0,02 sin pi dalam kurung T min X, semua satuan dalam SI, sistem internasional ya. Nah, berarti T-nya dalam skon nanti, X-nya dalam meter dan Y-nya dalam meter. Laju getar dan percepatan getar maksimum titik P adalah berapa? Nah, kita jawab ya. Persamaan simpangan seperti ini, pi-nya saya masukkan ke dalam kurung ya. Jadi sin dalam kurung pi t min pi x gitu. Nah, kalau kita mencari laju getar dan percepatan getar, itu maksudnya begini, laju getar itu kan kalau ada suatu titik dilewati gelombang, itu bisa naik turun gitu kan. Naik turun. Jadi ini yang tanyakan laju naik turunnya itu, laju getarnya. Nah, itu merupakan turunan simpangan terhadap waktu. Nah, ini kalau saya turunkan simpangan terhadap waktu 0,02 ditulis. Nah, pi t min pi x diturunkan. Nah, karena ini menurunkan terhadap waktu, berarti pi x ini dianggap bilangan. Bilangan kalau diturunkan 0 ya. Tapi pi t kalau diturunkan kan pi. Jadi dikalikan 0,02 ini. Nah, ini turunan fungsi komposit ya. Turunan sin itu kan cos, ya kan? Jadi cos pi t min pi x. Nah, kalau ditanyakan berapa Vmax-nya itu sangat mudah. Kalau ditanya Vmax itu berarti cos-nya ini harus bernilai 1. Jadi kalau cos-nya bernilai 1, maka Vmax itu nilainya yang ada di depan ini. Berarti Vmax-nya adalah 0,02 pi meter per sekon. Nah, untuk mencari percepatannya, kita turunkan fungsi kecepatan ini terhadap waktu. Jadi nanti kalau kita turunkan, jadi pi t min pi x diturunkan jadinya kan pi. Ini 0. Jadi pi t diturunkan pi. Nah, pi dikalikan 0,02 pi jadinya 0,02 pi kuadrat. Cos itu kalau diturunkan kan minus sinus, ya kan? Minus sinus pi t min pi x. Jadi minus di sini, ya. Nah, kalau ditanyakan percepatan maksimum, tentu saja nilai sinnya itu harus maksimum. Kalau sinnya maksimum berarti 1 kan sin maksimum. Kalau sinnya 1, maka nilai percepatan maksimum itu adalah 0,02 pi kuadrat. Jadi ini nilainya ya, tanda minnya tidak perlu disertakan. Jadi kalau begitu jawaban yang tepat di sini adalah B. Nomor 3, suatu gelombang berjalan merambat pada tali yang cukup panjang dengan persamaan simpangan Y sama dengan 4 sin pi dalam kurung 200 T min 0,2 X. T dalam sekon dan XY dalam senti. Dua titik pada tali memiliki fase sama ketika berjarak berapa gitu ya. Oke, sekarang kita jawab. Persamaannya adalah Y sama dengan 4 sin pi dalam kurung 200 T min 0,2 X.
Nah, pi-nya saya masukkan ke dalam. Ini saya masukkan ke dalam pi-nya ya, ke dalam kurung. Nah, sudah saya masukkan. Nah, bandingkan dengan persamaan simpangan asin omega T min Kx. Berarti yang di depan T atau koefisien T itu adalah kecepatan sudut. Ini kecepatan sudutnya. Sedangkan koefisien dari X itu adalah bilangan gelombang atau K. Nah, kalau kita mencari lambdanya, panjang gelombangnya, K-nya kan bernilai 0,2 pi ya. Jadi K-nya kita uraikan 2 pi per lambda sama dengan 0,2 pi, maka lambdanya dapatnya adalah 10 cm. Karena semua satuan X dan Y itu tadi dalam sentimeter. Nah, jarak dua titik yang sefase yang dilalui gelombang itu harus memenuhi syarat ini kan. Jadi ini jaraknya harus 1 lambda, 2 lambda, 3 lambda, dan seterusnya. Atau boleh saya tulis N kali lambda. Dengan N itu adalah bilangan asli, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, jadi kalau saya masukkan lambdanya ini 10 kan. Jadi N kali 10 atau 10 kali N. Nah, sentimeter dengan nilai N itu adalah 1, 2, 3, dan seterusnya. Jadi jawaban yang tepat di sini berarti A. Nomor 4, tali yang panjangnya 10 meter, salah satu ujungnya diikat erat pada sebatang tongkat yang tertancap di tanah. Sedangkan ujung lain digetarkan dengan frekuensi 8 Hz. Jarak simpul kelima dihitung dari sumber getar adalah 4 meter. Maka cepat rambat gelombang pada tali ini adalah berapa? Nah, ini saya sudah menggambar. Talinya ini diikat pada sebatang tongkat. Ini ikatannya erat banget. Jadi kalau ini digetarkan, gelombang akan merambat ke kanan sampai di ujung terikat dia memantul. Interferensi gelombang datang dan pantul akan menghasilkan gelombang stasioner. Ciri-ciri gelombang stasioner itu punya simpul dan perut. Nah, karena di ujung terikat tidak bisa kemana-mana, maka ini menjadi simpul. Jadi kalau begitu sebenarnya grafik ini adalah grafik sinus ya. Grafik sinus tapi dibaca dari kanan ke kiri gitu ya. Jadi ini simpul 1, ini simpul 2, simpul 3, simpul 4, simpul 5, dan seterusnya. Ini perut 1, perut 2, perut 3, dan seterusnya. Nah, perhatikan baik-baik dalam soal katanya jarak simpul kelima dihitung dari sumber getar. Sumber getar berarti yang sebelah kiri ya. Jadi ini jaraknya adalah 4 meter. Berarti simpul 5 terhadap ujung terikat atau terhadap titik pantulnya jaraknya adalah 6 meter. Kenapa 6 meter? Karena panjang tali seluruhnya kan 10 meter. Ya. Nah, oke, sekarang coba kita bisa mencari posisi simpul yang kelima, yaitu sebesar 2 lambda terhadap ujung terikat. Perhatikan, ini kan 1 lambda ya. Ini 1 lambda ditambah 1 lambda. Itu kan berarti 2 lambda, ya kan? Jadi jarak simpul kelima terhadap ujung terikat sudah diketahui 6. Nah, 6 berarti 2 lambda. Lambdanya ketemu 3 meter. Nah, tapi yang ditanyakan kecepatan rambatnya. Kecepatan gelombang pada tali ini. Kita bisa mencari pakai F kali lambda ya. Nah, F kali lambda. F-nya sudah tahu 8, lambdanya ketemu 3. Jadi 8 kali 3 hasilnya adalah 24 meter per sekon. Jadi jawaban yang tepat B. Berikutnya nomor 5, tali horizontal dengan panjang 6 meter. Salah satu ujungnya diikat erat pada sebatang tongkat yang tertancap vertikal di tanah, sedangkan ujung lainnya digetarkan dengan frekuensi 5 Hz dan amplitudo 3 cm. Cepat rambat gelombang pada tali sebesar 100 cm per sekon. Pada titik 0, simpangan sumber getar sama dengan 0 dan arah getar ke atas. Jika sumber getar telah bergetar selama 5 sekon, maka titik P yang terletak pada jarak 2 meter dari ujung terikat akan mengalami simpangan sebesar berapa? Kita jawab. Di sini saya sudah menggambar, ini tali dengan panjang 6 meter. S di sini adalah sumber getar, ini yang digetarkan naik turun sehingga nanti gelombang merambat ke kiri. Dan ujung di sini itu diikat erat pada sebatang tongkat. Berarti dia menjadi ujung terikat atau ujung tetap. Nah, setelah sampai di sini nanti gelombang akan memantul. Andaikan sudah sampai ujung terikatnya, dia akan mantul, interferensi gelombang datang dan pantul akan menghasilkan gelombang stasioner. Jadi syarat terjadinya gelombang stasioner harus ada interferensi gelombang datang dan pantul. Nah, yang diketahui dalam soal kan frekuensinya 5 Hz, amplitudo 3 cm, kecepatannya 100 cm per sekon. Ini kecepatan rambat gelombangnya. T-nya adalah 5 sekon. Maksudnya ini lamanya bergetar sumber getar ini. Jadi digetarkan selama 5 sekon.
Kita cari dulu panjang gelombang dari gelombang ini ya, yang berjalan ini. Kita bisa tahu dari rumus ini, V sama dengan F kali lambda. Nah, V-nya kan 1 meter per sekon ini ya. Saya masukkan sini, F-nya 5 kali lambda, sehingga lambdanya ketemu 0,2 meter. Kita harus memeriksa gelombang ini sudah sampai kemana ketika sumber getar ini digetarkan selama 5 sekon. Jadi, kita cari pakai ini, S sama dengan V kali T. Nah, kecepatan rambat gelombang tadi kan 1 ya, T-nya itu 5, jadi 1 kali 5 itu 5 meter. Jadi artinya kalau sumber getar ini sudah digetarkan 5 sekon, gelombang itu akan merambat ke kiri menempuh jarak 5 meter. Nah, dari S ke P itu 4 meter. Kalau 5 meter kira-kira kan di sini ya. Jadi gelombang nyampe sini aja, belum sampai mencapai ujung terikat. Belum sampai ke ujung terikat. Berarti kalau begitu belum ada gelombang yang memantul. Oleh sebab itu tidak mungkin terjadi gelombang stasioner ketika S itu hanya digetarkan selama 5 sekon. Nah, gelombang apa yang melewati titik P? Tentu saja titik P itu hanya dilewati gelombang berjalan. Jadi kalau gitu jika mencari simpangan titik P, itu adalah simpangan gelombang berjalan. Yang rumus umumnya seperti ini ya. YP sama dengan A sin omega T min KX. Kenapa min di sini? Karena P-nya telah bergetar. Kan S dulu baru P kan. Jadi makanya di sini omega T min KX. Nah, hati-hati di sini ya. Jadi min KX karena P-nya telah bergetar. S dulu baru P. Nah, oke. Kalau Anda belum paham masalah tanda plus minus dari KX ini, silakan melihat atau menonton video saya yang membahas mengenai gelombang berjalan ya. Anda akan paham di situ. Nah, YP sama dengan A sin 2pi FT. Ini saya uraikan, omeganya 2pi F kali T min K itu bilangan gelombang. 2pi per lambda, kan gitu ya. Nah, amplitudenya saya masukkan 3 cm, biarkan cm. Kalau amplitudo cm, nanti simpangannya juga cm satuannya. 2pi F, F-nya 5, T-nya 5. Ini lamanya bergetar, sumber getar itu. T-nya 5. 2pi per lambda, lambdanya sudah ketahuan 0,2. Tadi sudah dihitung. Nah, X-nya itu 4. Perhatikan. X-nya itu diukur terhadap sumber getar. Karena ini merupakan gelombang berjalan. Jadi bukan 2 meter, tapi 4 meter. Nah, kalau X-nya satuannya meter, maka lambdanya juga harus meter. Kalau X-nya senti, lambda juga harus senti. Karena satuannya harus saling menghilangkan. Nah, ini 4 meter kan. Ini 0,2 meter ya. Sudah satuannya sudah sama gitu ya. Oke, perhatikan baik-baik bahwa satuan amplitudo akan ikut satuan simpangan. Oh, tadi ini senti kok ini meter gitu. Nah, tidak masalah. Jadi kalau amplitudo satuannya senti, simpangan juga senti. Oke, sekarang kita sederhanakan. Berarti simpangan titik P itu adalah 3 sin dalam kurung 50pi, ini 50pi ya, dikurangi dengan 40pi gitu ya. Nah, oke, berarti ini YP-nya 3 sin 10pi ini ya, sin 10pi. Nah, sin 10pi itu berapa sih? Kalau bilangan di depan pi ini merupakan bilangan bulat, nilai sin pasti 0. Jadi 10pi 0, 20pi 0, 2pi 0, 1 juta pi juga 0. Jadi kalau begitu, 3 sin 10pi berarti 3 dikalikan 0, hasilnya adalah 0. Jadi jawaban yang tepat adalah E. Physics is very easy and fun.